Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu, penuntun langkah kami, dan obor, penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabdamu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, akibat tuntutan hidup di dunia ini, manusia berupaya keras bertahan hidup demi dirinya sendiri, yang pasti ada kalah dan ada yang menang. Lalu salahkah, jelekkah jika seorang pegawai bercita-cita dan bekerja keras agar mencapai jabatan yang tinggi? Tentu saja tidak. Negatifkah jika seorang pedagang mengumpulkan keuntungannya agar ia bisa memiliki sebuah toko yang lebih besar dan lebih lengkap? Tentu saja tidak. Semua upaya untuk mencapai yang paling adalah benar di dalam dunia umum. Bahkan jika ada orang yang tidak tertarik mengejarnya, ia akan dianggap aneh. Memang manusia mempunyai dan mengalami dorongan alamiah untuk mengalahkan dan menguasai orang lain. Pada awalnya dorongan ini disebabkan tuntutan untuk kelangsungan hidup. Akibat dari tuntutan hidup di dunia ini, manusia terus berupaya keras untuk bertahan hidup demi dirinya sendiri. Manusia lupa bahwa ia hidup di dunia bersama dengan manusia yang lainnya. Ia bisa bertahan hidup, ia bisa menang, ia bisa berkuasa, ia bisa kaya raya, ia bisa terkenal
karena ada manusia lain yang menyebabkan ia dapat mencapai hal tersebut. Ketika ia mencapai derajat yang tinggi itu, orang-orang yang mendukungnya tidak mendapatkan hal yang sama. Jika peka, semestinya manusia itu tak pernah bisa melupakan manusia yang lain yang membantu dia dapat mewujudkan cita-citanya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini Yesus memberi pengajaran bagi kita betapa pentinglah kesesuaian antara praktek dan perbuatan, antara kata dan perilaku, antara yang di luar dan di dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat no action, talk only, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan, dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tak ingin kepentingan pribadi, prestasi, kuasa, dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri mengembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal, apalagi kemunafikan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan menuntut lebih daripada hukum manusiawi, yaitu kesadaran akan peran orang lain dalam hidup kita. Tuhan mendidik kita dengan hukum kasih, yaitu berkorban demi orang lain. Bukan diri kita yang pertama-tama harus didahulukan, melainkan hidup orang lain. Sebenarnya, dengan meminggirkan diri kita, kita memberi kesempatan Allah untuk berperan lebih dalam hidup kita. Maka dari itu, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, karena ia memberi kesempatan kepada Allah untuk memimpin. Dengan meninggikan diri kita menjadi sombong dan menutup jalan bagi Allah. Jadi, kerendahan hati dan kesombongan sebenarnya berhubungan dengan kesempatan yang kita berikan kepada Tuhan untuk berperan dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Bapa yang terkasih, seringkali kami tidak bisa menguasai diri kami. Kami sering berlaku sombong, meninggikan diri sendiri, seraya merendahkan orang lain. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menguasai diri, untuk berlaku terbuka terhadap sesama, dan menjadi pribadi yang rendah hati. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi
tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.